Selamat datang kembali di channel Ngoding Python bersama saya Afif Fai, dan kita kali ini akan membahas part 2 dari cara menentukan hari awal puasa maupun lebaran dengan menggunakan Python. Yuk kita mulai. Di video kemarin kita sudah melakukan penentuan hari ijtima gitu ya, dengan beberapa langkah yang udah saya runut dari tulisan blog yang sudah saya tulis. Nah, sekarang kita akan masuk ke tutorial yang kedua, yaitu menghitung jam ijtima. Jadi setelah harinya ditentukan, kita pengen tahu nih kira-kira posisi bujur bulan dan bumi itu sama di jam berapa gitu. Nah, walaupun kita sudah dapat harinya itu di langkah yang pertama, tapi bisa jadi nanti harinya mundur ke belakang karena kita harus lihat dulu yang namanya fraction illumination dari bulan yang terkecil. Nah, kalau fraction illumination bulan terkecilnya ada di jam 12 malam atau jam 1 malam, maka aturannya adalah kita harus mundur ke hari sebelumnya sampai jam si fraction illumination bulannya itu ada di jam selain jam 0 atau jam 1 gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita buka kembali notebook yang sudah pernah kita bikin. Ini kita kasih nama aja simulasi hisab. Oke, di sini saya kasih judul di atasnya. Saya kasih judul langkah 1 menentukan hari ijtima. Nah, di sini ada coret-coretannya. Di sini kita hapus dulu. Nanti kita akan ulang lagi dari awal. Nah, di sini saya mau bikin judul untuk step yang kedua. Ini adalah menentukan jam ijtima. Oke, kita mulai. Jadi di sini ada beberapa langkah gitu ya. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita harus mencari FIB atau fraction illumination bulan yang terkecil di range hari tersebut. Jadi kalau misalnya harinya tanggal 24 ya kemarin ya, maka kita lihat di tanggal 24 FIB terkecilnya ada di jam berapa gitu. Nah, kita bisa lihatnya di salah satu referensinya di sini. Oke, ini adalah data ephemeris bulan. Jadi ini yang tanggal 26 Mei. Kebetulan ini syutingnya di tanggal 26 Mei. Di sini kita bisa lihat ada apparent longitude, apparent latitude, dan lain sebagainya. Di sini ada fraction illumination. Nah, kita harus mencari fraction illumination yang terkecil di hari tersebut, atau kalau misalnya di jam 0 atau jam 1 di hari sebelumnya. Jadi ini agak cukup repot kalau misalnya kita harus bergantung kepada tabel yang disediakan di website yang lain gitu ya. Belum lagi kita harus mencari ephemeris matahari. Di sini kita ganti jadi matahari. Kita harus cari juga bujurnya nanti ya, saat jam dia itu berada di FIB bulan terkecil gitu. Jadi ketika kita nemu FIB terkecil bulan, maka kita lihat jamnya. Nah, di jam itu kita lihat bujur matahari ada di mana. Nah, untuk mengatasi solusi kerepotan ini, kita menggunakan PyFM untuk bisa menghitung FIB bulan terkecil di hari tersebut di jam berapa. Terus juga kita bisa lihat bujur bulan maupun bujur mataharinya secara langsung dari library PyFM ini. Nah, di sini ketentuannya tadi ya, ketika FIB terkecil pada 00 atau 01, maka Anda perlu mencarinya di hari sebelumnya. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah menginstal PyFM terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum menginstal PyFM, kita bisa lakukan di Jupyter Notebook sini. Kita pip install PyFM. Karena saya sudah menginstal PyFM, maka di sini seharusnya sudah requirement already satisfy gitu ya. Kalau misalnya teman-teman belum install, di sini akan ada progress instalasi. Dan setelah teman-teman install, saat teman-teman menjalankannya kembali, teman-teman tidak perlu lagi untuk menginstal karena sudah terinstall gitu ya di dalam
environment Anaconda-nya. Ini saya hapus, lalu saya import library yang kita butuhkan. Import library. Yang pertama adalah NumPy. Terus yang kedua adalah datetime. Kita akan menggunakan datetime dan time delta. Dan yang ketiga adalah kita import PyAppM-nya. PyAppM di sini diimportnya dengan appm saja. Import, kita akan memerlukan bulan, matahari, ekliptik untuk melihat bujur matahari dan bulan, lalu degrees untuk transform data yang berupa floating point menjadi derajat. Setelah kita import, kita bikin fungsi untuk mencari FIB. Kita dev cari FIB terkecil, dimana di sini inputnya adalah date atau tanggal. Nah, tapi format tanggalnya ini kita sesuaikan dengan cara si PyAppM ini menerima tanggal. Nah, tanggal di sini formatnya adalah tahun, garis miring bulan, garis miring hari. Gitu ya, agak berbeda karena ini emang standar di luar begitu ya. Tahun dulu, bulan baru hari. Oke, pertama kita bikin dulu bulannya. Selanjutnya kita bikin date format. Ini adalah tanggal, terus kita tambahkan dengan jam. Karena kita pengen cari FIB per jam gitu ya. Jadi di sini formatnya adalah setelah tanggal itu spasi jamnya gitu. Jam, titik 2, menit, titik 2 detik gitu. Jadi begini. Nah, jam yang di sini ini akan kita looping di sini. Jadi nanti dari 0 sampai 23 kita akan lihat, kita cari mana yang paling terkecil di hari itu. Oke, kita coba tulis FIBS gitu ya, FIBS gitu ya. Jadi maksudnya FIB yang banyak gitu ya. Harusnya ini isinya ada 24 karena satu hari itu ada 24 jam. Selanjutnya kita for i in range 24. Kenapa 24 saja nggak 24 plus 1? Karena jam kan dari 0 sampai 23 gitu ya. 24 yang nggak ada. Jadi kita pakainya range 24 langsung. Lalu kita compute FIB dari bulan pada tanggal dan jam yang sudah ditentukan. Dot format i. Jadi ini kita akan lihat FIB bulan per jam. Lalu kita simpan di FIBS. Nah, ini untuk menghasilkan FIB-nya kita tulis saja atau kita ketik moon phase. Oke. Selanjutnya kita cari minimumnya. Minimum itu sama dengan np.argmin fibs. Jadi di sini kan kita bisa lihat ya, harusnya kita bisa cari nilai minimum dari yang ada di fibs gitu. Tapi yang kita pengen ambil bukan nilainya yang minimum, tetapi adalah jamnya atau indeksnya. Jadi yang minimal tuh ada di posisi berapa atau ada di jam berapa gitu ya. Oh, ini yang minimal ada di jam 3 pagi gitu. Nah, maka nih yang kita ambil adalah i-nya yang sama dengan 3 gitu. Oke. Nah, ini kita bikin kondisi ketika minimumnya ada di jam 0 atau jam 1. If minimum in 0 atau 1 gitu ya. Di antara ini, karena harinya ini berupa string, jadi kita harus memformat si stringnya itu sehingga mendapatkan hari kemarin. Nah, ini date, kita lakukan tanggal kemarin date. Lalu kita lakukan minimum, FIB, date. Ini adalah cari FIB terkecil dari date. Jadi kita bikinnya fungsinya rekursif gitu ya. Maka yang kita return adalah si minimum, terus FIB-nya, terus date-nya. Oh iya, di sini ada yang kurang berarti. Di sini FIB-nya nggak ada kalau nggak masuk if. Berarti di sini FIB sama dengan FIBS
minimum. Nah, ada yang belum kita tentukan atau yang belum kita tulis adalah tanggal kemarin. Di sini kita tulis tanggal kemarin itu gimana caranya. Def tanggal kemarin. Ini date. Caranya pertama adalah date sama dengan date time strp time dalam kurung date. Terus kita tulis formatnya tahun, terus bulan, terus hari. Gitu. Nah, setelah kita tulis ini berarti si date-nya ini sudah bukan string lagi, melainkan datetime. Jadi udah format datetime. Nah, kalau udah berbentuk datetime, berarti kita bisa kurangi 1 untuk mendapatkan hari kemarin. Berarti date kurang sama dengan time delta 1. Jadi kita kurangin 1 hari untuk mendapatkan hari kemarin. Oke, kalau udah, kita ubah lagi ke dalam bentuk string. Date sama dengan date dot strf time. Kalau tadi strp, sekarang strf time. Ini formatnya sama kayak yang tadi. Tahun, bulan, hari. Kalau strp time itu dari string ke datetime. Kalau strf time kebalikannya, dari datetime ke string. Selanjutnya kita return date-nya. Oke. Nah, ini sudah selesai fungsinya untuk langkah yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Selanjutnya kita hitung selisih bujur, terus kecepatan matahari kita hitung, terus kecepatan bulan juga kita hitung, selisih kecepatan kita hitung, terus kita masukin ke rumus ini. Jadi langkah-langkah ini kita langsung masukkan saja ke dalam satu fungsi, gitu ya. Oke, kita bikin fungsi baru, yaitu hitung jam ijtima. Untuk inputnya adalah date sama time, itu ya, tanggal dan waktu atau jamnya. Oke, pertama kita tulis dulu date formatnya, kita copy aja dari sini karena sama, gitu ya. Terus kita definisikan M itu adalah bulan dan S itu adalah matahari. Nah, selanjutnya kita ambil bujur matahari dan bujur bulan saat jam FIB terkecil dan sejam setelahnya. Nah, ini kita definisikan M1, M2, S1, S2. Nah, yang satu ini adalah jam saat FIB, dan yang dua ini adalah 1 jam setelah FIB, gitu ya. Jadi M1, S1, M2, S2, gitu ya. Oke, pertama kita compute dulu M-nya pada jam FIB. Date format dot format time. Oke ya, kita compute. Yang S juga sama, ini kita copy aja karena mirip. Nah, ini kita melakukan perhitungan saat jam FIB terkecil, gitu ya. Nah, setelah kita hitung, kita coba simpan nilainya ke dalam variabel M1 dan S1. M1 sama dengan ecliptic M, gitu ya. Terus dot long. Kita ambil hanya longitude-nya saja. Nah, begitu pula dengan yang matahari. Ini kita copy aja karena mirip. Nah, ini kita simpan dengan S1 dan di sini adalah S. Nah, selanjutnya kita hitung sejam setelahnya. Nah, ini kan ada dua kasus nih. Ketika dia jam selain jam 23 dan saat jam 23. Kalau misalnya selain jam 23, kita tinggal tambahkan 1 aja di time-nya. Tapi ketika jamnya ini adalah jam 23, maka kita harus mengubah tanggalnya menjadi tanggal besoknya, terus jamnya kita ubah jadi jam 00, gitu ya. Oke, sekarang kita bikin ketika jam 23 dulu. If time sama dengan 23, ini kita lakukan date besok sama dengan tanggal besok dari date.
Ini juga belum kita tulis ya. Tadi ada tanggal kemarin, nah ini tanggal besok. Caranya hampir sama. Selanjutnya adalah kita bikin date format besok. Ini adalah date besok ditambah, ini langsung aja kita tulis jam 00 ya. Karena kemungkinannya hanya pukul 23 dan pukul 23, 1 jam setelahnya adalah jam 00. Oke, selanjutnya kita hitung compute date format besok. Ini juga sama yang S. Oke, ini ketika jam 23. Nah, ketika jam selain jam 23, maka kita lakukan sama dengan yang ini aja. Kita copy. Cuman yang membedakan adalah ini time-nya kita tambah 1. Nah, ini baru menghitung. Kita tinggal ambil M2-nya, sama caranya seperti kita mengambil M1. Oke, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan M1 dan M2, nah sekarang kita akan menghitung beberapa hal. Kita coba lihat di sini. Selanjutnya kita hitung selisih bujur, di mana rumusnya adalah bujur matahari dikurang bujur bulan, terus kita kasih absolut gitu ya. Di sini kita langsung aja selisih bujur, ini adalah absolut dari S1 dikurang M1. Jadi bujur ketika dia berada pada FIB terkecil. Nah ini kalau kita kurangi, ini hasilnya bukan lagi berupa koordinat, melainkan berupa float. Nah kita harus convert menjadi koordinat lagi dengan menganggap hasil ini adalah sudutnya. Jadi kita tambahkan di depannya degrees. Nah, begitu pula untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya di bawahnya. Perhitungan selanjutnya adalah kecepatan matahari, yaitu bujur matahari dikurang bujur matahari jam plus 1. Gitu. Nah, jadi KM sama dengan degrees absolute dari S1 dikurang S2. Selanjutnya ada kecepatan bulan. Kecepatan bulan juga sama rumusnya tapi untuk bujur bulan. KB sama dengan degrees absolute M1 dikurang M2. Selanjutnya kita hitung selisih kecepatan. Jadi kecepatan matahari dikurang kecepatan bulan, terus kita absolut. Kita tulis SK degrees absolute kecepatan bulan dikurang kecepatan matahari. Selanjutnya kita hitung ijtima dengan formula ini. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa hasil perhitungan-perhitungan yang ini satuannya itu berupa derajat. Sedangkan kita harus menambahkan dengan jam dan zona waktu. Nih ya. Jadi jam FIB ini ya jam berapa? Misalnya jam 8 malam gitu ya. Maka ini jam FIB ini adalah 20. Terus zona waktu karena kita di waktu Indonesia Barat ya, makanya ini kita akan tambah dengan 7. Karena zona waktu yang defaultnya itu adalah Greenwich Meridian Time. Jadi kita harus tambah 7 supaya dia bisa jadi WIB. Sedangkan ini satuannya berbeda, maka kita harus convert dulu dari yang bentuknya derajat ini menjadi satuan waktu. Nah, sehingga kita perlu fungsi untuk mengkonvert dari data derajat menjadi data jam gitu ya. Di sini kita anggap aja kita dapat mins atau menit. Nah, ini kita akan tulis fungsi decimal degree to DMS. DMS itu adalah satuan waktu untuk satuan bujur gitu. Nah, selanjutnya di sini kita tulis adalah SB dibagi SK. Sesuai dengan rumus yang ada di sini. Nah, ketika kita sudah dapat, kita tinggal tambahkan saja ke dalam jam yang sudah kita tentukan. Oke, pertama si jamnya atau hour-nya ini adalah time, waktu FIB terkecil, ditambah 7 WIB, terus ditambah mins
0. Jadi nanti si mins-nya ini nggak cuma menit, tetapi ada jam, sekian menit, sekian detik gitu. Nah, jadi nanti fungsinya ini akan return list gitu ya. Dimana elemen pertama itu jam, elemen kedua menit, elemen ketiga detik gitu. Nah, ini untuk jamnya. Sekarang untuk minutnya itu adalah -1. Terus secondnya ini adalah -2. Selanjutnya kita punya masalah juga ketika jamnya ini menghasilkan jam lebih dari jam 23 gitu. Katakanlah misalnya waktu untuk FIB-nya itu udah jam 20 malam gitu ya. Ditambah 7 aja udah jadi 27. Nah, jam 27 ini harus kita convert menjadi 1 hari lebih 3 jam gitu. Jika jam lebih dari 23, maka jam itu akan kita modulus dengan 24. Nah, terus si tanggalnya ini akan kita ubah menjadi tanggal besok. Oke, selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan jam, hari, tanggal gitu ya. Nah, di sini kita tinggal print aja lah ya. Waktu ijtima terjadi pada, kita akan masukkan tanggalnya, pukul. Di sini kita punya jam, menit, dan detik. Nah, di sini kita akan isi untuk yang blank yang pertama itu adalah date, tapi date-nya di sini kan masih formatnya tahun, garis miring bulan, garis miring hari gitu ya. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi yang normalize. Nah, di sini kita tulis saja reformat date dari si date. Terus yang kedua adalah jamnya, kita tulis dalam integer, terus menitnya. Nah, terus yang ketiga adalah detiknya. Nah, detiknya ini pengen kita round. Kita round second dengan 2 angka di belakang koma. Oke, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita coba tulis fungsi hari besok. Nah, hari besok ini sama seperti hari kemarin. Ini kita copy aja, kita taruh di sini. Cuman yang membedakan antara hari kemarin dan hari besok di sini bukan minus melainkan plus. Di sini kita tulis besok. Nah, selanjutnya kita tambahkan fungsi untuk mengubah yang tadinya derajat menjadi satuan waktu ya. Nah, ini fungsinya saya kopas saja. Ini ada di blog. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pakai fungsinya, ini snippetnya sudah ada di blog, tinggal di kopas saja. Oh iya, satu lagi sebelum kita tes, ada yang kelupaan, saya belum bikin fungsi reformat date. Nah, di sini saya bikin di bawahnya aja. Reformat date ini sebenarnya nggak susah. Jadi pertama kita ambil dulu datanya, date sama dengan datetime dot strptime date, terus ininya formatnya tahun, bulan, hari. Selanjutnya kita langsung convert aja ke string, date sama dengan date dot strftime dengan formatnya %d strip %m strip %y, return date. Oke, selanjutnya kita tes ya, langkah 1 dan langkah 2. Ini langkah satunya karena kemarin sudah saya jabarkan di video sebelumnya, maka di sini langkah satunya saya akan agak cepat gitu ya. Tanggal sama dengan 30 Ramadan 1441. Terus tanggalnya ini kita normalize tanggal. Nah, selanjutnya kita tambahkan daur. Selanjutnya kita ubah menjadi jumlah hari.
Selanjutnya kita convert lagi ke Masehi. Ups, di sini belum kita jalankan ya dari atas. Sorry, kita jalankan dulu dari atas semua fungsinya. Oke, di sini kita sudah jalankan semuanya. Jadi ketika kita membuka notebook, jangan lupa jalankan fungsinya dari atas ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, di sini kalau kita lihat Masehinya, dia bentuknya adalah integer. Nah, di sini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk string, gitu ya. Jadi tadi formatnya itu adalah tahun, garis miring bulan, garis miring hari. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk itu. Nah, caranya adalah pertama, Masehi ini kita ubah dulu ke dalam tipe data string. List map lambda x strx terus kita koma Masehi. Nah, selanjutnya Masehi sama dengan garis miring dot join Masehi. Jadi di sini kita ubah dulu yang tadinya ini data-datanya integer menjadi string semua. Nah, setelah jadi string ini kita bisa join dengan menggunakan fungsi ini. Sehingga kalau kita lihat si Masehinya, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, tapi di sini ada kekurangan ya kan? Kita belum sesuai dengan format yang kita inginkan karena kita pengennya tahun, bulan, hari gitu ya. Sehingga di sini kita tambahkan lagi titik 2, titik 2, min 1. Jadi kita balik dulu. Tapi kita jalanin dari sini karena Masehinya sudah ter-override. 1, 2. Nah, di sini kita coba lihat Masehinya, boom. Di situ dia sudah terbalik. Jadi tahun, bulan, hari. Nah, selanjutnya kita cari FIB-nya. FIB sama dengan cari FIB dalam kurung Masehi. Oke, cari FIB terkecil. Oke, di sini ada oh ini data is not defined, bukan data ya, tetapi date. Kita coba balik ke cari FIB terkecil, di sini date bukan data. Kita jalankan ulang. Oke. Setelah kita jalankan ulang, kita coba lihat FIB-nya. Nah, di sini kita bisa lihat jam 18 dengan FIB-nya segini. Nah, ini tanggalnya ternyata menariknya adalah tanggal 22, bukan tanggal 24. Karena mungkin tanggal 24 itu FIB terkecilnya jam 0. Nah, dia mundur ke tanggal 23, ternyata FIB-nya masih di jam 0, maka dia mundur ke 22. Jadi, FIB terkecilnya ada di tanggal 22 pukul 18. Nah, selanjutnya kita hitung jam ijtima. Dengan parameternya adalah tanggal, di mana tanggal ini adalah posisi terakhir dari FIB. FIB min 1, jam. Jamnya itu adalah di FIB 0. Jadi informasi ini tidak terpakai karena kita hanya mencari yang terkecil saja tanpa perlu tahu nilainya apa. Kita jalankan. Di sini ada yang salah. Ternyata di sini juga masih pakai data. Kita balik ke sini. Di sini masih data, harusnya date. Kita ulang. Oke. Di sini sudah kita lihat. Ternyata waktu ijtimanya terjadi pada 23 Mei 2020 pukul 1.20 pagi. Sehingga seharusnya maghrib pada tanggal 23 Mei 2020 ini sudah masuk ke 1 Syawal. Kalau sudah masuk 1 Syawal berarti tanggal 24-nya itu kita sudah merayakan Idul Fitri. Kenapa kita patokannya maghrib? Karena maghrib itu adalah pergantian hari dari penanggalan Hijriah. Jadi kalau jam 12 malam itu adalah pergantian hari Masehi, maka pergantian hari Hijriah adalah saat maghrib. Jadi di sini kita sudah bisa mensimulasikan bagaimana caranya kita melakukan hisab. Nah, sebenarnya dari sini langkahnya belum selesai. Kenapa? Karena itu tadi, karena pergantian hari itu adalah saat maghrib, jadi kita harus memastikan saat jam maghrib itu
hilalnya itu ada berapa derajat di atas ufuk gitu. Jadi seharusnya nanti kita memerlukan data bujur dari daerah kita, lintang dari daerah kita, dan ketinggian daerah kita untuk memastikan bahwa daerah kita itu saat maghrib itu hilalnya sudah di atas ufuk. Oke, segitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa juga di-share karena berbagi itu indah. Dan semoga bermanfaat bagi orang banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.